Shalom, selamat bertemu lagi dalam Google Classroom pada hari ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita berdoa. Bapa, kembali kami bertemu dalam Google Classroom ini. Kehadiran-Mu, Roh-Mu yang Maha Hadir itu kiranya menolong kami, baik yang mengajar maupun yang diajar, supaya kami dikaruniakan kemampuan bahkan iluminasi yang dari Roh-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pertolongan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, saudara-saudara, tidak terasa kita bertemu lagi dalam Google Classroom ini, dan kita masih membahas materi doktrin Allah. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan 2 kali pembahasan tentang ketetapan Allah. Ya, 2 kali kita sudah membahas itu, dan sebenarnya membahas tentang ketetapan Allah itu perlu juga waktu yang banyak supaya dapat dikupas secara tuntas, tetapi dalam keterbatasan waktu itulah yang bisa kita lakukan. Nah, pada pertemuan kita sekarang ini dan juga minggu depan, kita akan membahas atau belajar tentang predestinasi Allah. Tentang predestinasi Allah. The predestination of God. Jadi, ini juga tema yang tidak gampang, tema yang cenderung menjadi kontroversi, menjadi perdebatan, sebab banyak orang tidak mau menerima doktrin predestinasi ini karena dipikir ini melanggar keadilan. Ya, padahal ya predestinasi ini tidak masuk dalam ranah adil tidak adil. Ini merupakan hak prerogatif Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Hak prerogatif itu tidak masuk dalam ranah adil atau tidak adil. Apalagi sebenarnya haknya kita semua adalah penghukuman. Itu adalah hak kita semua. Mengapa? Karena kita semua berdosa adanya. Dilahirkan dalam dosa dan terus hidup dalam dosa. Sehingga sebenarnya hak kita itu adalah penghukuman Allah. Ya, dari semua orang yang berdosa, yang berada di bawah hukuman dosa, ya, sebenarnya tidak berhak mengalami anugerah Allah, apalagi mengalami predestinasi Allah. Nah, doktrin predestinasi Allah kita akan bahas yang pertama, pengertian atau definisi daripada istilah predestinasi, ya, definisi atau definisi dari istilah ini predestinasi, ya. Yang pertama, predestinasi atau dalam bahasa Yunaninya proorizo, artinya menentukan sebelumnya dan berlaku untuk maksud-maksud Allah yang diliputi oleh pemilihan. Jadi predestinasi ini, proorizo ini, ya, menentukan sebelumnya. Jadi bahkan sebelum kita ada, sebelum segala sesuatu ada, Allah yang kekal itu sudah menentukan sebelumnya, ya, untuk termasuk di dalamnya memilih orang-orang yang Dia kehendaki untuk diselamatkan. Jadi itu pengertian atau definisi dari kata predestinasi atau proorizo, artinya menentukan sebelumnya. Dikatakan pemilihan adalah pilihan Allah terhadap suatu umat di dalam Kristus
bagi dirinya sendiri. Jadi pemilihan adalah pilihan Allah terhadap suatu umat di dalam Kristus bagi dirinya sendiri. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa predestinasi, penentuan sebelumnya itu tidak lepas dari pemilihan, penentuan untuk pemilihan, ya, termasuk atau terutama pemilihan untuk diselamatkan dalam Yesus, pemilihan untuk menjadi umatnya, umat Allah dalam Tuhan Yesus. Banyak ayat-ayat yang mendukung hal itu. Jadi saudara, doktrin pemilihan ini memang sulit kita mengerti, tapi tidak bisa kita tolak karena Alkitab penuh dengan pemahaman tentang pemilihan ini atau pengajaran tentang pemilihan ini. Contohnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ayat ini menegaskan, di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Ini prooriso dari semula. Kalau kita hubungkan dengan ayat 4, sebelum dunia dijadikan itu dari semula, oleh Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Saudara perhatikan, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi bukan berdasarkan apa yang baik pada kita. Jadi Allah menentukan kita menjadi umatnya, karena itu Allah memilih kita, bukan karena ada sesuatu yang baik dari kita, tapi pemilihan ini berdasarkan kerelaan kehendaknya. Kalau kita bandingkan ayat 6, itu kita temukan tujuan daripada penentuan dan pemilihan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya, itu ayat yang sangat terkenal tentang penentuan untuk pemilihan, ya, untuk menjadikan orang-orang pilihan itu umat Allah, umat pilihan Allah. Kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 11 juga dikatakan, aku katakan di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus, saudara. Dalam pandangan pluralisme sekarang, saudara, itu sebenarnya universalisme kemasan baru yang dikemas dalam pluralisme, saudara. Ya, itu sebenarnya universalisme, artinya pandangan yang mengatakan semua orang akan diselamatkan, ya, di dalam Yesus, ya. Karya Tuhan Yesus itu berlaku untuk semua orang, baik yang menerima Yesus ataupun yang tidak menerima Yesus, semua mengalami dampak keselamatan. Jadi universal. Tetapi ayat-ayat ini menegaskan tidak. Itu hanya terjadi di dalam Kristus, Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, Kristus dari Nazaret, Kristus yang historis itu. Jadi dikatakan di ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami, perhatikan, yang dari semula ditentukan, sebelum dunia dijadikan, untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Jadi ini hak prerogatif Allah, menurut keputusannya. Minggu lalu kita belajar tentang ketetapan Allah, ya, termasuk di dalamnya adalah keputusan Allah, ya. Itu Allah berdaulat, Allah berhak membuat ketetapan dan keputusannya kekal, tidak berubah, ya. Kalau kita bandingkan juga, ya, kalau tadi bersifat doktrinal, dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 28. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 28. Kalian juga bisa mengikuti dengan membaca ayat-ayat ini. Ya. Pasal 4 ayat 28. Ya, dikatakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Kalau kita lihat dari konteks ayat ini menjelaskan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, yang dibunuh pada zaman Herodes dan Pontius Pilatus. Dikatakan ayat 27, ayat sebelumnya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi Yesus itu, ya, mati di kayu salib, ya. Walaupun itu melalui Herodes dan Pontius Pilatus, mereka memasukkan diri di dalamnya, ya, tetapi itu dalam kasih karunia-Nya Allah justru menggenapi tujuan kedatangan Yesus untuk menyelesaikan dosa dan hukuman dosa, dan itu sudah ditentukan dari semula, dari kekekalan sebelum dunia dijadikan. Yesus menjadi dasar, ya, menjadi pelaksana keselamatan untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa. Kalau juga kita perhatikan Roma 8 ayat 29 dan 30, semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, semua orang yang dipilihnya dari semula ditentukannya, ya, ada kata penentuan. Jadi itulah istilah atau pengertian dari kata predestinasi yang berdampak pada adanya pemilihan, ya, Allah menentukan orang-orang untuk Dia pilih menjadi umat-Nya di dalam, tapi itu terjadi di dalam dan melalui Tuhan Yesus, ya. Selanjutnya saudara perhatikan di buku ajar saudara, predestinasi dikenal juga sebagai bagian dari pemilihan tanpa syarat, ya, unconditional election, pemilihan yang tanpa syarat. Itu adalah predestinasi, ditentukan oleh Allah. Mereka yang ditentukan, mereka itu dipilih, dan pemilihan ini pemilihan tanpa syarat. Predestinasi adalah bagian khusus dari ketetapan Allah bagi keselamatan manusia. Kata predestinasi tidak selalu dipakai dalam pengertian yang sama. Kadang-kadang ini dipakai semata-mata sebagai sinonim, persamaan dari istilah generik tentang ketetapan, ya, tentang ketetapan, ya. Dalam hal lain kata ini dipakai untuk menunjuk tujuan Allah yang berkaitan dengan manusia. Akan tetapi yang paling sering adalah bahwa kata ini mengandung arti pertimbangan Allah berkenaan dengan manusia yang jatuh dalam dosa, termasuk pemilihan yang berdaulat dari sebagian orang dan penolakan atas sebagian yang lain. Jadi saudara, predestinasi, ya, yang berdampak pada pemilihan, ya, itu adalah
pemilihan tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Jadi bukan karena kita lebih baik, tadi sudah dibaca ada ayat-ayatnya, itu terjadi berdasarkan kerelaan Allah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang kudus. Kalau saudara ada sedikit baiknya dari saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dipilih oleh Allah, maka pemilihan itu saudara ya ada syaratnya, ya. Dan kalau ada syarat sedikit sekalipun, maka tidak akan terpuji kasih karunia Allah yang kudus itu. Tidak akan terpuji kasih karunia Allah yang kudus itu. Jadi ini pemilihan tanpa syarat. Nah, konsekuensi logis dari pemilihan tanpa syarat adalah berarti ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih, seperti itu. Dan Alkitab menegaskan juga tentang itu. Yang berikut, predestinasi adalah ketetapan Allah sebelum dunia diciptakan, yang mana Ia memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lain dibiarkan untuk binasa. Dan penetapan Allah ini pasti terjadi. Ya. Selanjutnya kita lihat tentang bukti-bukti Alkitab tentang predestinasi. Yang pertama, Alkitab membahas 3 macam pemilihan. Pemilihan terhadap Israel. Jadi Israel itu dipilih menjadi umat Allah, di mana Allah berkarya dari sana untuk mewujudkan historitas Kristus, Helgeschichte Kristus, sejarah keselamatan berpusat Yesus yang datang melalui umat ini, ya, melalui umat ini. Pemilihan terhadap orang-orang secara pribadi untuk diselamatkan, ya. Jadi ada pemilihan untuk orang-orang, ya, seperti itu. Ada juga pemilihan untuk satu tugas pelayanan, ya, untuk satu tugas pelayanan. Dikatakan juga, ya, saudara harus ingat ada salah paham dalam hal pemilihan. Ya, pemilihan itu atau pilihan itu bukan nasib. Ya, pilihan bukan karena perbuatan baik manusia berkondisi. Pilihan tidak berdasarkan akan pengetahuan Allah bahwa kita itu akan beriman, ya. Jadi ini kesalahan doktrin pemilihan ini. Jadi mereka katakan memang dipilih sebelum kita dijadikan, tapi karena Allah itu Maha tahu siapa yang akan menerima dia, maka yang dia tahu akan menerima dia, mereka itu dia pilih. Tidak seperti itu. Justru terbalik. Ya, kita dipilih bukan karena kita menerima dia. Kita menerima dia karena kita sudah dipilih. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerja mewujudkan itu. Doktrin pilihan tidak memberikan kesempatan manusia untuk menerima atau menolak Kristus. Jadi ada yang mengatakan begitu. Kalau begitu tidak ada pilihan. Manusia punya kesempatan menerima atau menolak. Saudara, dosa menjadikan manusia, ya, tercemari, mati rohani. Sehingga dengan kemampuan manusia, saudara, yang sudah mati rohani, yang sudah berdosa, tidak ada seorang pun yang dapat memilih Allah, memilih Yesus, mencari Allah, menerima Yesus. Tidak ada. Maka dari itu harus dilahirkan baru terlebih dahulu sehingga mampu percaya Yesus. Mampu percaya Yesus. Jadi kalau dikatakan tidak ada kesempatan, bukan tidak ada kesempatan. Memang tidak punya sama sekali kemampuan untuk menerima Yesus karena mati rohani. Jadi harus dihidupkan. Nah, orang yang dihidupkan itu dihidupkan oleh Allah, dilahirkan baru, itu adalah mereka yang ditentukan dan mereka yang dipilih. Mereka itu yang dilahirbarukan. Tidak semua orang dilahirbarukan, ya. Ada juga kesalahpahaman bahwa doktrin pilihan itu bukan benar-benar pilihan. Ya. Supaya pilihan itu benar-benar terbebas dari Allah adalah tidak mungkin kalau
Karena untuk hidup saja manusia harus bergantung pada Allah. Dikatakan ya, saya sudah jelaskan ya, bukan benar-benar pilihan. Ya, doktrin pilihan itu membuat manusia menjadi seperti robot katanya. Jadi banyak orang yang menolak itu. Katanya seperti robot. Ya, saudara, ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa, diciptakan tanpa dosa, ya, tanpa dosa, tapi punya kehendak bebas, bisa berdosa, bisa tidak berdosa dari keadaan yang tanpa dosa, ya. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa, punya kehendak bebas, bisa pilih berdosa, bisa pilih tidak berdosa, ya. Pilihan bisa berdosa, bisa tidak berdosa dari keadaan tanpa dosa, itu bukan dosa. Tetapi pada waktu mereka memilih untuk berdosa, maka terjadilah dosa. Jadi dosa ini tidak masuk dalam teori kausalitas, sebab akibat. Karena mereka berdosa, maka mereka memilih berdosa. Tidak. Mereka diciptakan tanpa dosa, punya kehendak bebas, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Ya, tapi itu bukan dosa. Pada waktu mereka menggunakan kehendak bebas, memilih berdosa, maka baru muncul dosa. Baru muncul dosa. Nah, setelah Adam dan Hawa, kita masih punya kehendak bebas. Bisa memilih berdosa, bisa memilih tidak berdosa. Tapi bedanya, kalau Adam dan Hawa dari keadaan tanpa dosa, kita dari keadaan yang sudah berdosa. Jadi mau pilih bisa berdosa, mau pilih tidak bisa berdosa, dari keadaan yang berdosa, dua-duanya tetap dicemari oleh dosa, mati rohani, sehingga perlu dihidupkan oleh Allah, perlu dihidupkan oleh Allah. Jadi pemilihan ini ya benar-benar bukan menjadikan manusia sebagai robot. Justru ini adalah anugerah. Karena dosa menjadikan manusia sama sekali tidak mampu memilih Allah. Manusia tidak mampu memilih Allah. Ya, jadi ya Allah luar biasa. Allah bisa saja ciptakan manusia, saudara, ya tidak punya kehendak bebas. Artinya dia ciptakan dengan satu program cuma yes kepada Allah. Bisa saja. Tidak punya kehendak bebas, bisa no, bisa yes. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah ciptakan manusia ada kehendak bebas. Bisa yes, bisa no kepada Allah. Justru di situ letak moralitas. Allah tidak ingin kita itu terpaksa atau tidak bisa memilih. Allah justru ciptakan kita untuk memilih. Karena dia ingin kita memilih dia. Itu tindakan moralitas. Ada yang berkata doktrin ini ya melanggar keadilan, ya melanggar keadilan. Ya, saya katakan tadi, ini tidak masuk dalam ranah adil tidak adil. Ini hak prerogatif. Contohnya, kalau 5 orang berderet-deret minta-minta, ya pengemis meminta-minta, saudara berikan uang kepada yang nomor 2. Pertanyaannya, apakah nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu bisa tuntut kita tidak adil? Tidak. Ya, mengapa? Karena itu bukan ranah adil tidak adil. Itulah hak prerogatif. Ya, hak prerogatif, haknya Allah. Haknya kita karena kita semua berdosa, ya, kita itu mati rohani, nanti mati tubuh, nanti akan mati neraka. Ya, itu haknya kita. Tapi dari semua yang berdosa, di bawah upah dosa ini, mati rohani, tidak mampu pilih Allah, tidak mampu bertobat, Allah pilih dan Allah selamatkan. Ya, saudara silakan simak bagian ini, ya, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, saudara bisa menulis di bawah, nanti, ya, kita akan lanjut, ya, setelah kita istirahat sejenak. Tuhan Yesus memberkati.